Oke, gimana teman-teman terkait dengan video yang barusan teman-teman lihat? Apakah sudah paham sepenuhnya tentang isolasi disaster ini? Nah, kalau misalnya belum paham, langsung saja lihat video penjelasan dari kita, Dendi sama Asila. Sebelumnya aku share screen dulu ya, Sila. Kelihatan nggak sih share screen-ku? Kelihatan. Oke, oke. Jadi di sini isolasi jasa training. Untuk pengertian isolasi jasa training sendiri, itu isolasi bakteri adalah suatu metode pembiakan bakteri dengan menggunakan media universal atau selektif yang dilakukan dengan proses pembuatan isolat tunggal dari isolat campuran dengan metode cawan gores dan metode cawan tuang dengan mengencarkan biakan campuran hingga setiap individu dapat dipisahkan sehingga setiap koloni yang terbentuk itu merupakan hasil dari pembelahan suatu sel. Kemudian kita lanjutkan ke teknik isolasi jasa training. Nah, di sini untuk teknik isolasi jasa training sendiri, itu suatu usaha untuk menumbuhkan mikroba di luar dari lingkungan alamiahnya. Pemisahan mikroorganisme dari lingkungan ini bertujuan untuk memperoleh biakan bakteri yang sudah tidak bercampur lagi dengan bakteri lainnya dan disebut biakan murni. Prinsip dari isolasi mikroba adalah memisahkan satu jenis mikroba dengan mikroba lainnya yang berasal dari campuran bermacam-macam mikroba. Hal ini dapat dilakukan dengan menumbuhkannya dalam media padat. Sel-sel mikroba akan membentuk koloni sel yang tetap pada tempatnya. Kemudian ada tentang identifikasi bakteri. Salah satu cara untuk mengamati bentuk sel bakterinya sendiri itu supaya mudah untuk diidentifikasi dengan metode pengecatan atau pewarnaan. Hal tersebut juga berfungsi untuk mengetahui sifat fisiologisnya, yaitu mengetahui reaksi dinding sel bakteri melalui serangkaian pengecatan. Pewarnaan atau pengecatan terhadap mikroba banyak dilakukan baik secara langsung bersama bahan yang ada ataupun secara tidak langsung, itu melalui biakan murni. Kemudian di sini ada pengertian isolasi dan inokulasi. Jadi kan tadi kan sudah sempat disinggung tentang isolasi. Nah, di sini ada prosesnya nih, ada isolasi, inokulasi, dan yang terakhir itu ada inkubasi. Nah, untuk isolasi bakterinya sendiri itu suatu metode pembiakan bakteri dengan menggunakan media universal atau selektif yang dilakukan dengan proses pembuatan isolat tunggal dari isolat campuran dengan metode cawan gores dan metode cawan tuang dengan mengejarkan biakan campuran hingga setiap individu dapat dipisahkan sehingga setiap koloni yang terbentuk merupakan hasil dari pembelahan satu sel. Sedangkan inokulasi sendiri itu metode pembiakan bakteri dengan menggunakan media universalnya atau selektif yang dilakukan dengan proses pemindahan biakan murni ke medium baru untuk menumbuh atau memperbanyak kultur murni dengan metode cawan gores dan metode tabur serta metode tusuk dengan mengambil biakan murni untuk dikembangbiakkan. Yang satu lagi ini ada inkubasi. Nah, di sini tuh kita menginkubasikan bakterinya supaya bakterinya ini bisa hidup. Biasanya itu dilakukan di laminar air flow. Terus kemudian di sini ada metode-metode isolasi. Untuk metode-metode isolasi, yang pertama ini ada metode tebar atau bisa disebut dengan split plate method. Teknik split plate merupakan teknik isolasi mikroba dengan cara menginokulasi kultur mikroba secara pulasan atau sebaran di permukaan media agar yang telah memadat. Terus kemudian yang kedua ada metode tabur atau pour plate method. Dasar metode ini yaitu menginokulasi medium agar yang sedang mencair pada temperatur 45 hingga 50 derajat Celcius dengan suspensi bahan yang mengandung mikroba dan menuangkannya ke dalam cawan petri steril. Setelah inkubasi akan terlihat koloni di permukaan agar yang mungkin berasal dari satu sel bakteri sehingga dapat diisolasi lebih lanjut. Kemudian yang ketiga ini ada metode gores atau strict plate method. Di sini untuk metode gores pada umumnya itu digunakan mengisolasi koloni mikroba pada cawan agar sehingga didapatkan koloni terpisah dan merupakan biakan murni. Dasar metode ini yaitu dengan mengoreskan suspensi bahan yang mengandung mikroba pada permukaan medium agar yang sesuai pada cawan petri. Kemudian untuk slide selanjutnya bentuk koloni akan dijelaskan oleh Pak Narsnya. Baik, selanjutnya yaitu ada bentuk koloni, di mana yang pertama terdapat bentuk bulat atau kopus, bentuknya seperti buah kecil di bawah mikroskop. Nah, beberapa kopus secara khas hidup sendiri-sendiri. Ada juga yang berkoloni berpasangan, tergantung pada proses pembelahan yang dilakukan, kemudian melekat satu sama lain setelah pembelahan. Kopus ini senantiasa membelah dalam satu bidang, namun
tidak memisahkan diri, sering membentuk rantai kokus disebut streptococcus. Gambarnya seperti dua ini. Lanjut dan kedua yaitu bentuk basil atau batang, di mana bentuk ini yaitu bakteri yang bentuknya menyerupai batang atau silinder, beberapa hasil panjang dan lebar, serta berbentuk lonjong. Basil-basil ini menyerupai kokus sehingga disebut kokobasil, tidak seperti kokus, basil membelah dalam satu bidang. Bentuknya seperti di bawah ini. Terakhir yaitu bentuk spiral, di mana Spirilia atau Spirilium, bakteri yang berbentuk spiral. Bakteri ini dikelompokkan atas 3 bentuk, yaitu yang pertama spiral berupa lengkung lebih dari setengah lingkaran, yaitu contohnya Spirilium minor, kemudian Vibrio berbentuk lengkung kurang dari setengah lingkaran atau Vibrio koma. Terakhir yaitu Spiroseta berupa spiral yang halus dan bentuk, contohnya Treponema pallidum. Nah, hal-hal yang harus diperhatikan dalam proses isolasi yaitu yang pertama memindahkan bakteri dari medium lama ke medium baru, harus diperlukan ketelitian dan sterilisasi alat-alat agar tidak terjadi kontaminasi. Nah, pada pemindahan bakteri pada cawan Petri harus dibalik karena hal tersebut mencegah terjadinya tetesan air yang mungkin melekat pada dinding tutup cawan Petri. Yang kedua yaitu sifat setiap jenis mikroorganisme yang akan diisolasi yaitu berbeda. Kemudian media pertumbuhan yang sesuai, cara menginokulasinya mikroorganisme, kemudian cara menguji mikroorganisme yang telah diisolasi apa yang diinginkan. Yang terakhir yaitu cara pemelihara agar mikroorganisme yang telah diisolasi tetap merupakan hidup. Nah, pengamatan yang kita lakukan yaitu pada mikroskopi isolasi bakteri, yaitu yang pertama dengan bahan JIS, dapatkan bentuk fokus berkoloni dan tidak memiliki inti sel dengan pembesaran lensa okuler 10 kali dan lensa objektif 40 kali. Ini dilakukan pada media agar. Kemudian yang kedua, pada isolasi yang kedua yaitu berbentuk fokus, berkoloni, dan tidak memiliki sel dengan pembesaran lensa okuler 10 kali dan lensa objektif 40 kali. Faktor-faktor yang mempengaruhi isolasi bakteri yaitu adalah yang pertama suhu, di mana pada umumnya mikroorganisme dapat tumbuh optimal pada suhu tubuh manusia. Tapi ada bakteri yang dapat tumbuh pada kondisi cukup ekstrim, misalnya pada suhu panas ataupun suhu. Yang kedua itu pH, di mana pH optimal untuk pertumbuhan bakteri adalah 6,5 hingga 7,4. Umumnya bakteri tidak bisa tumbuh pada pH yang terlalu asam atau basah, sehingga ketahanan pH dapat dimanfaatkan untuk mengawetkan bahan makanan, misalnya pada fermentasi. Selanjutnya, oksigen. Oksigen merupakan unsur yang sangat penting untuk pertumbuhan mikroba atau aerob. Yang terakhir yaitu tekanan osmotik, di mana tekanan osmotik ini dapat menyebabkan air keluar dari dalam sel bakteri. Akibatnya bakteri dapat mati atau menghambat pertumbuhannya. Teknik ini dapat digunakan untuk mengawetkan makanan dengan cara penambahan garam sehingga tekanan osmotiknya cairan akan naik. Oke, baik. Oke. Ya mungkin dari penjelasan kita, saya yakin sih, kami yakin teman-teman dapat memahaminya ya, karena kan dari penjelasan kita ini sudah sangat padat, ringkas, dan sangat jelas. Mungkin sebelum kita tutup, dari Asila ada yang mau disampaikan nggak? Nah, cukup, Den. Oke, kalau nggak ada yang disampaikan, baik, kami dari Parel A Grup C, Dendi dan Asila, pamit undur diri. Jika ada salah kata ataupun perbuatan mohon dimaafkan. Baik, terima kasih telah memperhatikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.